kita senang sekali bisa berjumpa kembali dengan anak-anak ya Lause Vanessa Iya, ya. Lause. Aduh, gimana kabar kalian di rumah? Gimana kabarnya? Lause Vanessa, sehat, apa kabarnya? sehat ya, Lause. Lause? Lause sehat dong. Sehat, iya betul. Lause Malvian juga sehat. Lause Malvian sungguh berharap. Lause Vanessa juga sungguh berharap semua anak-anak dimanapun berada tetap dalam keadaan yang sehat. Amin, dengan Lause. papa mama ya. Tapi kalau toh juga sakit, kita perlu nggak bersedih hati lama-lama? Nggak boleh dong, Lause. Iya, nggak perlu bersedih hati lama-lama ya Lause Vanessa Iya, ya. Lause. Kalau kalian sakit, kita percaya bahwa Tuhan pasti akan menolong dan menyembuhkan. Jadi tetap bersuka cita, tetap ada damai daripada Tuhan. Sekalipun mungkin ada anak-anak yang entah sakit apa di rumah, ada yang mungkin terpapar COVID atau mungkin hanya sakit biasa. Iya, Lause. Tetap semangat ya. Walaupun mungkin kalian juga harus berpisah dari papa mama yang mungkin lagi juga sakit. Jangan khawatir, jangan takut karena ada Tuhan beserta dengan kita semua. Yuk siapkan hati sama-sama ya. Lause Vanessa, kita mau beribadah kepada Tuhan hari ini. Kita mau menyapa Allah Tritunggal. Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Karena hari ini Dia sudah berkati kita, Dia sudah menolong kita, dan kita mau bilang, thank you for this day. Tuhan memberikan aku nafas. I want to praise you Lord. Sama-sama kita naikkan pujian ini ya. Mari anak-anak kita arahkan hati kita kepada Tuhan. Morning Father, morning Jesus, morning Holy Spirit. Thank you for this day. Morning Father, morning Jesus, morning Holy Spirit. Thank you for this day. You give me praise. I want to praise you, Lord. Mari anak-anak, dengan hati yang terarah pada Tuhan, sekali lagi kita mau datang menyembah Dia. Kita mau katakan, Tuhan selamat pagi, terima kasih untuk hari ini. Morning Father, morning Jesus, morning Holy Spirit. Thank you for this day. Morning Father, morning Jesus, morning Holy Spirit. Thank you for this day. You give me breath. I want to praise you, Lord. I want to praise you, Lord. I want to praise you, Lord. Mari kita berdoa, lipat tangan semuanya ya. Tuhan Yesus, seperti pujian yang kami naikkan, kami mau berterima kasih, mengucap syukur untuk hari yang Tuhan berikan pada hari ini. Kami masih dapat menikmati hari yang baru untuk beribadah kepada Tuhan. Dimanapun kami berada, kami bersyukur kami masih tetap boleh datang beribadah. Tuhan, tolong berkati setiap kami. Biarlah hati dan pikiran kami tertuju kepada Tuhan, supaya ibadah kami menyenangkan hati Tuhan. Karena itu kami serahkan dari awal hingga akhirnya. Tuhan Yesus memimpin dan memberkati kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Wah, Lause Vanessa, kita sungguh bersyukur ya.
Sekalipun mungkin keadaan sekarang kalau anak-anak lihat berita, Lause Vanessa juga tahu ya, wah keadaannya bukan tambah baik ya Lause ya. Iya, makin banyak yang kena COVID, Lause. Iya, itu makin banyak yang kena COVID, itu karena akibat ada begitu banyak orang yang tidak mau taat kepada aturan yang sudah ditetapkan untuk menjaga protokol kesehatan. Iya, jadinya kita belum bisa ke sekolah minggu lagi, belum bisa pergi sekolah lagi. Iya. Malah sekarang nggak bisa kemana-mana. Tapi apakah kita harus bersedih bersusah hati? Enggak dong, Lause. Iya, kita tidak perlu bersusah hati ataupun bersedih hati. Karena apa anak-anak? Karena kita punya Tuhan yang betul-betul mencintai kita. Iya. Bahkan cintanya itu lebih dalam dari apa? Daripada apapun juga yang ada. Entah itu lautan, entah itu sungai, Iya. entah Lebih itu tinggi danau. dari gunung. Iya, bahkan lebih tinggi, lebih besar dari apapun yang ada di dalam dunia ini. Jadi, kamu tidak perlu khawatir dan takut karena ada Tuhan Yesus mengasihi kamu ya. Ini lagu baru, lagu yang sangat indah sekali Iya, kata-katanya ya. Iya. Lause Vanessa sudah tahu ya lagunya ya. Iya, kita ajak anak-anak belajar sama-sama ya, Lause, Iya ya, lagunya. iya kita belajar sama-sama ya. Yang belum tahu kita sama-sama naikkan pujian ini ya. Yuk anak-anak ya. Dengan sukacita ya, kita belajar sama-sama anak-anak. Dalam-dalam cintamu Tuhan, lebih dalam dari apapun. Besar-besar kasih-Mu Tuhan, lebih besar dari apapun. Aku mencintaimu, aku mengasihimu, Yesus Juru Selamatku. Selamanya Engkau Yesus Tuhanku. Sama-sama ya. Dalam cintanya Tuhan besar kasihnya. Dalam-dalam cintamu Tuhan, lebih dalam dari apapun. Besar-besar kasih-Mu Tuhan, lebih besar dari apapun. Aku mengasihimu, aku mencintaimu, Yesus Juru Selamatku. Selamanya Engkau Yesus Tuhan. Sekali lagi ya, dari awal kita naikkan pujian ini ya. Dalam-dalam cintanya Tuhan, dalam-dalam cintamu Tuhan, lebih dalam dari apapun. Besar-besar kasih-Mu Tuhan, lebih besar dari apapun. Aku mengasihimu, aku mencintaimu, Yesus Juru Selamatku. Selamanya Engkau Yesus Tuhan. Selamanya Engkau Yesus Tuhan. Selamanya Engkau Yesus Tuhanku. Selamanya Engkau Yesus Tuhanku. Selamanya Engkau Yesus Tuhanku. Amin. Luar biasa Lause Vanessa ya, bahwa selamanya kita punya Tuhan Yesus yang kasihnya begitu Besar. besar dan dalam. Bahkan kalau Lause Malvian mau tambah, lebih luas, lebih apalagi Lebih Lause? tinggi. Karena itu anak-anak kita sungguh bersyukur ya. Nah kalau kita sudah mendapatkan kasih Tuhan yang dalam, kasih Tuhan yang lebar, kasih Tuhan yang tinggi, yang luas, kita harus menjaga Hati hati kita, kita dari Lause. apa nih? Dari DOSA.
betul Dan sekali. dosa. D-O-S-A, Dosa. dosa, betul? Ya, ini lagu tema kita supaya mengingatkan kita untuk terus menjaga hati dari dosa. Dosa apa yang pertama kita sudah pelajari? Kesombongan, Yep, yang kedua? iri hati. Iya, betul sekali. Yang ketiga? Yang minggu lalu tentang marah-marah, nggak boleh Iya, marah-marah. bener banget. Lause Vanessa pinter, hafal 3 dosa ya yang sudah kita pelajari. Anak-anak juga ingat dong ya. Sombong gak boleh, iri hati gak boleh, marah-marah juga Juga gak nggak boleh. Hari ini apa? Nanti Masih aja. rahasia, Lause. Iya ya. Jagalah hatimu terhadap dosa. Dosa. Kita sama-sama ya Lause ya. Oke, Lause. Jagalah hatimu terhadap dosa. Takutlah akan Tuhan senantiasa. Jagalah hatimu terhadap dosa. Takutlah akan Tuhan senantiasa. Masa depan sungguh ada dan harapanmu takkan hilang. Dia pegang tanganmu agar kau terus maju, maju, maju. Masa depan sungguh ada dan harapanmu takkan hilang. Biar hidupmu buat Yesus tersenyum. Yeay, sekali lagi ya. Sama-sama semuanya ingat biar hidup kita buat Yesus tersenyum ya. Jagalah hatimu, jagalah hatimu terhadap dosa. Takutlah akan Tuhan senantiasa. Jagalah hatimu terhadap dosa. Takutlah akan Tuhan senantiasa. Masa depan sungguh ada dan harapanmu takkan hilang. Dia pegang tanganmu agar kau terus maju, maju, maju. Masa depan sungguh ada dan harapanmu takkan hilang. Biar hidupmu buat Yesus tersenyum. Masa depan, masa depan sungguh ada dan harapanmu takkan hilang. Dia pegang tanganmu agar kau terus maju, maju, maju. Masa depan sungguh ada dan harapanmu takkan hilang. Biar hidupmu buat Yesus tersenyum. Biar hidupmu buat Yesus tersenyum. Iya, betul sekali. Senyuman kita bukan hanya untuk papa mama, tapi Iya. terutama untuk siapa? Untuk Tuhan. Senyuman buat Tuhan itu seperti apa sih, Lause? Menjauhi diri dari Dosa, dosa. Lause. Oke. Nah, karena itu kita juga mau bersyukur Lause nih, ya. Ya. Sekalipun kita semua dimanapun juga berada di dunia ini dalam masa-masa yang sulit, tapi kita tetap melihat Tuhan pelihara kita. Iya, Lause. Ya kan? Seperti apa Tuhan pelihara? Masih kasih kita kesehatan. Yep, betul sekali. Masih kasih kita nafas tiap hari, Betul Lause. sekali. Masih kasih papa mama, Iya, dede betul koko, sekali. cici Iya, semua. betul sekali ya. Masih ada keluarga yang begitu mengasihi kita yang Tuhan kasih. Kita semua Iya, bersyukur. Ingat, burung pipit Tuhan pelihara. Bunga bakung yang tidak bisa memintal, Tuhan Tuhan- dandani, Lause. Tuhan dandani begitu cantik sekali ya. Iya, Lause. Indah banget loh ya anak-anak. Apalagi kita yang adalah biji matanya Tuhan. Pasti Tuhan pelihara kita. Yuk kita berikan persembahan. Scan QR code yang ada di sini ya Lause ya. Iya, oke deh.
Ya, sama-sama ya anak-anak, kita naikkan pujian ini. Burung pipit tidak menanam, tapi Tuhan beri makan, terlebih kita anak-anak. Oke? Ya. Burung pipit tidak menanam, tapi Tuhan beri makan. Bunga batu tidak meminta, tapi Tuhan dandani. Terlebih aku, anak-anaknya, pasti Tuhan pelihara. Terlebih aku, anak-anaknya, pasti Tuhan berkati. Burung pipit tidak menanam, tapi Tuhan beri makan. Amin. Bunga batu tidak meminta, tapi Tuhan dandani. Terlebih aku, anak-anaknya, pasti Tuhan pelihara. Terlebih aku, anak-anaknya, pasti Tuhan terlebih aku. Terlebih aku, anak-anaknya, pasti Tuhan pelihara. Terlebih aku, anak-anaknya, pasti Tuhan berkati. Pasti Tuhan berkati. Iya, betul sekali. Tuhan berkati dan pelihara kita. Yuk, lipat tangan, tutup mata. Lause Vanessa akan memimpin doa persembahan untuk kita semua ya anak-anak ya. Silakan Lause. Oke, anak-anak lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa ya. Tuhan Yesus, ini persembahan kami. Kiranya persembahan kami boleh menyenangkan hati Tuhan. Kami mau bersyukur untuk keluarga, untuk kesehatan. Tuhan juga yang menolong setiap pergumulan kami. Terima kasih Tuhan untuk hari ini. Kiranya Engkau juga yang boleh menolong kalau sebentar kami akan mendengar firman Tuhan. Tuhan yang bantu kami untuk boleh menyimpan dan melakukan firman di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Oke, Lause, kita siap untuk mendengarkan cerita firman Tuhan dalam hidup kita ya. Iya, Lause. Kelanjutan dari 7 dosa maut yang keempat. Siapa dia? Lause Tommy yang akan ceritakan ya Lause ya. Iya, Lause. Nah, karena itu yuk anak-anak, kita mau panggil dan undang Tuhan Yesus masuk dalam hati kita, memimpin, menuntun setiap langkah dalam hidup kita, dan minta Tuhan yang sungguh-sungguh menyucikan kita, menguduskan kita dari segala dosa-dosa yang kita lakukan. Mari kita siapkan hati untuk mendengarkan dan belajar firman Tuhan, biar Tuhan bentuk kita, Tuhan ajar kita kembali untuk hidup menyenangkan hati Tuhan ya. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Yesus
masuk dalam hati kita melalui firman Tuhan. Anak-anak berikan hati, pikiran, semuanya tertuju hanya kepada Tuhan ya. Iya, Lause. Oke, selamat mendengarkan firman Tuhan. Selamat hari Minggu, sampai jumpa minggu yang akan datang ya Lause ya. Iya, Lause. Oke, bye. Shalom anak-anak. Wah, senang sekali Lause hari ini bisa bertemu kembali dengan kalian dimanapun kalian berada. Semoga semua dalam keadaan yang sehat ya. Nah, anak-anak, kita kembali dipertemukan pada hari Minggu ini untuk kembali belajar firman Tuhan. Mari sebelumnya kita sama Tuhan, kita berdoa, kita minta pimpinan Tuhan. Kita tutup mata kita dan kita lipat tangan kita. Bapa di sorga, terima kasih. 1 minggu lagi Tuhan sudah memimpin kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, di dalam masa liburan kami, Tuhan memberkati kesehatan kami, Tuhan memberkati keluarga kami, Tuhan memberkati apa yang kami perlukan. Terima kasih Tuhan, kami sungguh bersyukur kepada Engkau. Hari ini Tuhan, kami ingin kembali belajar sebagian daripada firman Tuhan. Tuhan berbicaralah setiap kami dan anak-anak-Mu Tuhan, dimanapun kami berada, agar kami boleh sungguh-sungguh Tuhan hidup, menyenangkan dan berkenan di hati Tuhan. Berkati kami sama Tuhan Yesus, kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Oke anak-anak, kita bersyukur ya, kita sudah belajar ya. Belajar seri dosa maut ya. Nah, kita sudah belajar tentang kesombongan ya, kita belajar tidak boleh kita sombong menjadi anak Tuhan. Kita tidak boleh iri hati ya, tidak boleh sirik iri hati kepada teman-teman kita, kepada orang lain ya. Dan minggu lalu kita sudah belajar yaitu dosa kemarahan. Jangan kita suka marah-marah yang meledak-ledak ya. Dan itu juga tidak berkenan di hadapan Tuhan. Nah anak-anak, hari ini kita akan masuk ke seri dosa maut yang keempat. Tahu apa itu? Ketamakan. Ya, yaitu ketamakan. Nah, anak-anak sebelumnya mari kita buka ya. Dari Lukas, Injil Lukas 12 ayat yang ke-15. Mari silakan ambil Alkitabnya. Lause baca ya dari sini. Anak-anak juga baca di rumah ya. Injil Lukas pasal 12 ayat yang ke-15. Firman Tuhan berkata seperti ini. Katanya lagi kepada mereka, kata Tuhan Yesus ya, berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan. Sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah bergantung daripada kekayaannya itu. Tuhan Yesus katakan apa? Berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan. Nah anak-anak, apa sih artinya ketamakan itu? Ketamakan itu anak-anak adalah artinya serakah ya, atau keinginan untuk selalu memperoleh sebanyak-banyaknya untuk diri kita ya. Jadi orang yang tamak atau orang yang serakah itu ya tidak pernah puas anak-anak. Tidak pernah puas dengan apa yang dimilikinya. Dia selalu ingin lebih, dan pengen lagi. Ingin dapat lebih banyak lagi. Dia tidak pernah puas dan tidak pernah ada rasa cukup di dalam kehidupannya. Akibatnya apa? Anak-anak, orang yang memiliki rasa tamak ini, ia akan sulit sekali untuk bersyukur kepada Tuhan. Karena apa? Selalu merasa kurang. Bahkan kalau melihat orang lain, ada beli handphone baru, dia sirik, ya. Punya baju baru, dia pengen. Semua dia pengen dapatkan. Dia tidak pernah puas dengan apa yang dimilikinya. Malah sebaliknya, orang yang tamak itu, dia akan mudah sekali untuk bersungut-sungut. Mudah marah-marah. Kepada siapa? Kepada orang tua, kepada Tuhan, ya, kepada diri sendiri. Dia akan mudah sekali marah-marah. Misalnya, anak-anak ya, kalian punya handphone nih ya, yang mama papa belikan buat kalian. Handphone kan bisa guna buat WA, bisa buat nonton YouTube ya, bisa main game. Tetapi
ketika kita melihat cici kita beli yang baru, kokok kita beli yang baru, teman kita beli yang baru, kita pengen lagi. Padahal handphone kita masih bagus, masih bisa kita pakai. Tapi kita pengen seperti teman kita, handphone yang terbaru, ya, Samsung seri terbaru, ya. Pengen mendapatkan yang terbaru. Nah, anak-anak itu salah satu orang yang tidak pernah puas dengan apa yang dimilikinya. Dia pengen lebih dan lebih. Itu salah satu contoh daripada ketamakan. Karena itu Tuhan Yesus berkata kepada Lose dan kepada kalian anak-anak agar kita berjaga-jaga, ya, agar kita waspada terhadap dosa ketamakan ini. Berjaga-jaga itu artinya apa? Artinya kita harus mengawasi diri kita dan hati kita agar sikap tamak ini, sikap serakah ini tidak menguasai hidup kita. Tuhan katakannya di dalam bagian Lukas pasal 12 ini suatu perumpamaan anak-anak, ya. Dikatakan di sana ada seorang yang begitu kaya, memiliki banyak sekali hartanya. Hidupnya tidak kekurangan, ya. Tapi Tuhan katakan begini, sekalipun dia banyak hartanya, kekayaannya berlimpah, tetapi hidupnya sesungguhnya tidaklah bergantung kepada kekayaannya tersebut. Dan kebahagiaan hidupnya itu tidak ditentukan oleh harta yang dimilikinya. Sebab kebahagiaan itu, sukacita itu datangnya dari Tuhan. Dikatakan di sini ada seorang yang kaya sekali anak-anak, tanahnya berlimpah-limpah, ya. Lalu dia bertanya dalam hatinya, apa yang harus ku perbuat dengan kekayaanku ini? Bagaimana aku menyimpan kekayaan begitu banyak ini? Dia berkata kepada dirinya, aku akan membuat lumbung yang begitu besar, ya, yang begitu luas. Lalu aku akan menyimpan semua hasil tanamanku, barang-barangku, gandumku di dalam lumbungku ini. Lalu dia berkata kepada jiwanya, jiwaku, ada padamu banyak barang, tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya. Beristirahatlah, makanlah, minumlah, bersenang-senanglah. Tapi firman Tuhan katakan kepada orang kaya ini, hai engkau orang yang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu. Dan apa yang kau sediakan, apakah itu nanti? Nah, anak-anak, dalam perumpamaan ini kita melihat bagaimana orang ini pintar sekali dalam usahanya. Dia berhasil di dalam kehidupannya, punya banyak harta, punya banyak kekayaan. Tetapi yang salah dari orang ini ialah apa? Pikirannya, hatinya hanya tertuju kepada kekayaannya yang dia miliki. Dia berpikir dengan kekayaan yang dia miliki, dia bisa bahagia. Dia bisa menikmati hidup panjang sampai 200 tahun. Tuhan katakan begini, hai engkau orang yang bodoh, malam hari ini juga kalau jiwamu diambil, untuk siapakah barang-barang itu? Hidupmu akan sia-sia. Hidupmu akan tidak berguna. Itulah anak-anak yang Tuhan benci daripada orang yang kaya ini. Karena orang kaya ini pikirannya, hatinya, dan hidupnya hanya berfokus kepada harta, uang, dan uang. Dia menjadi orang yang tamak, orang yang serakah. Anak-anak, inilah yang Tuhan benci dari setiap manusia. Tuhan tidak ingin kita menjadi orang yang serakah, yang pikiran kita hanya tertuju kepada harta, kekayaan, dan barang-barang duniawi ini. Contoh lain, ya, murid Tuhan Yesus, Yudas Iskariot, pada waktu itu dia dipercayakan untuk sebagai bendahara mengatur keuangan. Tetapi Yudas punya hati yang tamak, ya. Dia sering mengambil uang yang dipegangnya dan bahkan dia menjual Yesus, gurunya sendiri, seharga 30 keping perak dijual demi untuk mendapatkan uang yang banyak. Nah, anak-anak, artinya apa? Orang yang tamak akan melakukan apa saja untuk memperoleh apa yang diinginkannya. Bahkan orang yang tamak ini dia akan bisa jatuh ke dalam berbagai dosa. Misalnya,
iri hati sama orang lain. Karena dia tamak, dia pengen lebih. Iri hati melihat orang lain beli handphone, dia pengen. Beli baju, dia pengen. Ya, bisa jatuh dalam dosa korupsi, ya, atau mencuri. Itu paling mudahnya. Kita ingin mengambil milik orang lain untuk mendapatkan menjadi milik kita. Ya, kita bisa jatuh dalam dosa berbohong atau tidak jujur. Kenapa? Karena kita ingin mendapatkan apa yang lebih, sehingga kita berbohong. Handphone kita masih bagus, ya, barang kita masih banyak. Kita ngomong sama mama kita, sudah rusak, sudah lemot, ya, pengen ganti yang baru. Ya, kita berbohong. Jadi anak-anak, ketamakan ini, ya, sifat serakah ini adalah sifat dan karakter yang tidak terpuji dan berdosa di hadapan Tuhan. Karena itu kita harus hindari. Karena itulah Tuhan katakan, hati-hati dan berwaspadalah. Jangan sampai ketamakan ini menguasai hidup dan hati kita. Tuhan sudah katakan, peringatkan kepada kita, jangan menjadi orang yang serakah. Jangan menjadi orang yang tamak. Nah, kan pertanyaannya, apa yang harus kita lakukan agar kita tidak menjadi orang yang tamak? Pertama, kita harus belajar mengucap syukur kepada Tuhan. Anak-anak, kita harus belajar mengucap syukur atas apa yang Tuhan berikan kepada kita. Apa yang kita miliki saat ini, kita mengucap syukur. Kita masih punya handphone, kita bersyukur. Ya, kita masih punya baju untuk kita pakai, kita bersyukur. Kita masih punya laptop, ya, sekalipun sudah lama, kita bersyukur. Kita bersyukur atas apa yang kita miliki, atas apa yang Tuhan berikan kepada kita. Kenapa? Karena kita dengan bersyukur kepada Tuhan, kita tidak mudah jatuh ke dalam dosa ketamakan. Jadi anak-anak punya apa sekarang di tangan kalian, di rumah kalian? Bersyukurlah kepada Tuhan. Tuhan sudah berikan buat kalian untuk kalian pakai dan nikmati. Sehingga kita tidak mudah iri hati kepada orang lain. Orang lain punya iPhone yang terbaru, biarkan, gak apa-apa. Itu berkat Tuhan buat dia. Tapi kita punya handphone, apapun yang kita punya, kita bersyukur. Yang penting masih bisa kita pakai, kita gunakan dengan baik. Ya. Yang kedua, agar kita tidak jatuh dalam dosa ketamakan, kita belajar mencukupkan diri dengan apa yang kita miliki. Nah, anak-anak, selain kita bersyukur, kita bisa belajar juga, ya, terhindar dari dosa ketamakan ini dengan apa? Belajar mencukupkan diri kita dengan apa yang kita miliki saat ini. Misalnya, kita belum punya sepeda yang baru nih, atau handphone yang baru, ya, atau laptop yang baru. Kita nggak perlu marah. Nggak perlu marah sama orang tua, nggak perlu marah sama Tuhan, ya. Tapi kita belajar. Udah punya laptop 1, terima kasih, kita cukup, ya. Punya handphone 1, terima kasih, kita bersyukur. Nah, nanti kalau papa, mama diberkati sama Tuhan, baru kita beli lagi. Kalau handphone kita, laptop kita sudah rusak. Jadi kita beli sesuatu itu yang kita butuhkan, bukan yang kita inginkan. Nah, anak-anak, jadi kita belajar mencukupkan diri dengan apa yang kita miliki. Sehingga apa? Sehingga kita tidak jatuh ke dalam dosa ketamakan atau serakah di dalam kehidupan kita. Tuhan benci anak-anak ketamakan ini. Karena itu ketamakan masuk ke dalam 7 dosa maut yang Tuhan benci. Mari kita belajar anak-anak hari ini, ya, belajar bersyukur kepada Tuhan atas apa yang Tuhan berikan kepada kita. Belajar untuk mencukupkan diri kepada Tuhan. Jangan pengen kita memiliki semuanya, ingin kita lebih lagi sehingga fokus kita, hati kita, pikiran kita hanya tertuju kepada barang-barang duniawi. Tapi Tuhan ingin pikiran kita, hati kita, hidup kita berfokus kepada siapa? Kepada Tuhan. Ya, mari kita belajar sama-sama menjadi anak Tuhan yang tidak serakah, tidak tamak, sehingga kita tidak jatuh ke dalam dosa. Tapi sebalik kita belajar menjadi anak Tuhan
yang mau taat kepada Tuhan, mencukupkan diri dengan apa yang ada, dan banyak bersyukur kepada Tuhan. Tuhan pasti berkati. Kalau kita hidup dekat dengan Tuhan, kalau kita belajar mau mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan ini. Amin. Ya, kita baca sama-sama. Kita menghindari dosa ketamakan. Ya, ikutilah saya sama-sama ya. Dosa ketamakan aku benci dan aku mau hindari dalam kehidupanku. Ya, kiranya firman Tuhan hari ini boleh menjadi berkat buat kita anak-anak dan kita lakukan. Kita benci dan kita tidak mau melakukan dosa ketamakan ini. Amin. Amin ya. Oke, mari kita berdoa ya. Bapa di sorga, terima kasih. Kami bersyukur untuk firman Tuhan pada hari ini. Biarlah Tuhan Kau meteraikan di dalam kehidupan kami, agar kami mampu Tuhan melakukannya. Belajar untuk tidak tamak Tuhan, agar tidak serakah, agar fokus kami Tuhan bukan untuk memperkaya diri kami dengan barang-barang yang sia-sia. Tapi sebaliknya, agar hidup kami Tuhan belajar untuk banyak bersyukur kepada Tuhan dan mencukupkan diri dengan apa yang Tuhan berikan. Terima kasih Tuhan, terima kasih kami bersyukur kepadamu untuk kasih dan kebaikan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Oke anak, selamat hari Minggu dan Tuhan Yesus memberkati kita semua.